Melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Ternyata jalannya di Coro Lamaran berlangsung singkat. Dikatakan oleh Kanjeng Sultan, nanti akan ada prajurit dari Wirotamtomo yang akan ke dalam Gajah Birawan untuk memberitahukan acara-acara selanjutnya. Setelah pembacaan doa, maka Kanjeng Sultan beserta pemaisuri segera kembali ke ruang dalam keraton bersama Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Gagak Anabrang, diikuti oleh pembawa payung Kasultanan yang paling belakang adalah kedua pengawalnya, dua orang prajurit Wirotamtomo. Setelah Kanjeng Sultan kembali ke keraton, maka Patih Wonosalam mengajak para tamu untuk kembul bujono di Sasono Hondrowino. Sementara itu di Keputren, Nyai Madusari saat itu sedang berada dalam kamar Sekar Kedaton. Mereka berdua sedang berbincang beberapa hal. "Mengapa aku tidak boleh ikut bertemu dengan Kakang Mas Hadiwijoyo, Nyai?" tanya Sekar Kedaton Putri Mas Cempoko. "Tidak boleh, Gusti. 2 hari lagi Gusti Putri akan menjadi pengantin. Gusti Putri hari ini masih dipingit. Tidak boleh keluar dari Keputren. Sedangkan untuk bertemu dengan Ibunda Prameswari saja, Kanjeng Prameswari yang harus datang ke Keputren," kata Nyai Madusari. "Aku deg-degan, Nyai," kata Putri Mas Cempoko. Nyai Madusari tersenyum lalu ia pun menjawab, "Memang begitulah Gusti Putri, kalau akan menjadi pengantin, hati ini akan berdebar-debar. Sekarang Kakang Mas Hadiwijoyo sedang berada di mana, Nyai?" tanya Bunga Cempaka. Nyai Madusari tertawa, terlihat deretan giginya yang rata karena pernah dipangut. "Bagaimana saya bisa tahu, Gusti Putri? Kita bersama di ruang ini dari tadi." Sekar Kedaton juga tertawa. "Betul, Nyai, tetapi kalau acara di Sasono Siwoko sudah selesai, mereka akan berada di Sasono Hondrowino. Ya Gusti Putri, mungkin Adipati Hadiwijoyo sekarang sudah tidak berada di Sasono Siwoko, tapi telah berada di Sasono Hondrowino, atau malah sudah pulang ke dalam Gajah Birawan," kata Nyai Madusari. "Ya Nyai," kata Gusti Putri Mas Cempoko. Gusti Putri Sekar Kedaton terdiam, lalu seakan-akan kepada diri sendiri ia pun berkata, "Waktu berjalan seperti siput, lambat sekali." Ternyata apa yang telah dikatakan Nyai Madusari hampir tepat. Setelah selesai acara pinangan di Sasono Siwoko, lalu acara dilanjutkan di Sasono Hondrowino. Maka saat ini rombongan dari Pajang baru saja keluar dari pintu gerbang keraton. Mereka dalam perjalanan pulang setelah menyelesaikan adicara melamar Sekar Kedaton. Patih Wonosalam beserta beberapa orang Tumenggung mengantar rombongan Adipati Hadiwijoyo sampai di pintu gerbang keraton. Rombongan itu bergerak perlahan-lahan meninggalkan keraton masih dikawal oleh Ronggo Pidekso bersama 2 orang prajurit Wirotamtomo. "Kita menuju dalam Gajah Birawan," kata Sunan Kalijogo kepada Kebu Kanigoro. "Ya Kanjeng Sunan," jawab Ki Kebu Kanigoro. Dan mereka semuanya berjalan bersama-sama menuju dalam Gajah Birawan. Jarak yang tidak begitu jauh antara keraton dengan dalam Gajah Birawan. Hanya mereka jalani beberapa saat saja. Setelah sampai di dalam Gajah Birawan, mereka berkumpul di pendopo. Setelah beristirahat sejenak,
Maka Kanjeng Sunan Kalijaga pun berkata kepada Kebu Kanigoro, "Anak Mas Kanigoro, nanti akan ada prajurit Wirotamtomo yang datang kemari untuk memberitahukan adicara selanjutnya yang harus dijalani oleh Angger Hadiwijoyo." "Ya Kanjeng Sunan," kata Kebu Kanigoro, "rombongan Kadilangu akan pulang dulu. Nanti kalau ada berita yang dibawa oleh prajurit Wirotamtomo mengenai adicara selanjutnya, supaya ada yang memberitahukan ke Kadilangu," kata Sunan Kalijaga. "Ya Kanjeng Sunan," jawab Kebu Kanigoro. "Hadiwijoyo, aku akan kembali ke Kadilangu," kata Kanjeng Sunan. "Ya Kanjeng Sunan, nanti kalau ada kabar dari keraton akan ada utusan yang menyampaikan berita ke Kadilangu," kata Adipati Hadiwijoyo. "Baik, Kirangga Pideksa, aku pulang dulu," pamit Sunan Kalijaga. "Silahkan Kanjeng Sunan," kata Perwira Wirotamtomo Rangga Pideksa. Setelah berpamitan kepada Ki Buyut Banyu Biru, Ki Ageng Nisela dan kepada semua rombongan dari Pajang, maka Kanjeng Sunan beserta para santri berjalan kembali ke Kadilangu. Kebu Kanigoro dan Adipati Hadiwijoyo mengantar sampai pintu gerbang dalam Gajah Birawan. Adipati Hadiwijoyo menatap langkah kaki gurunya yang berpakaian serba wulung, memakai pakaian yang panjang berwarna hitam hampir sampai mata kaki. Gurunya yang usianya sudah sangat sepuh terlihat berjalan ke arah selatan bersama para santrinya. Dan tak lama kemudian mereka pun berbelok ke arah timur menuju rakit yang masih berada di sana. Di dalam Gajah Birawan, Adipati Hadiwijoyo mendapatkan satu kamar. Demikian juga dengan Kebu Kanigoro yang juga mendapatkan satu kamar untuk menginap. Sedangkan para Nayaka Praja Pajang bersama Ki Buyut Banyu Biru, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Nisela mendapatkan tempat beristirahat di rumah samping di sebelah rumah utama dalam Gajah Birawan, bersama orang-orang dari Tingkir, Banyu Biru, serta dari Pengging. Berapa orang masih berada di pendopo, termasuk para pembawa kuda beban dari Banyu Biru dan Pengging. "Nanti kita menginap di rumah samping Ganjur," kata Prayoga kepada Ganjur. "Aku sudah tahu. Dulu aku pernah dipanggil kemari oleh Ndara Menggung pada saat Hadiwijoyo masih belum menjadi prajurit Wirotamtomo," kata Ganjur. "Nanti malam Ki Ganjur bisa tidur bersama Kanjeng Adipati di kamar belakang. Kanjeng Adipati pasti mengizinkan Ki Ganjur tidur di kamarnya," kata Prayoga. "Prayoga," kata Ki Ganjur keras, "nanti malam aku kau suruh tidur di kamar Hadiwijoyo. Kau kira aku berani melawan Ndara Menggung Gajah Birawa?" Prayoga pun tertawa, tetapi Ganjur pun bersungut-sungut sambil berkata, "Badannya saja sudah sebesar buto ijo. Jari tangan Ndara Menggung saja sebesar sekali, sebesar pisang raja." Demikianlah menjelang sore hari, dua orang prajurit Wirotamtomo datang ke dalam Gajah Birawan. Mereka mengganti tugas dua orang prajurit yang berjaga dari pagi, sekaligus mereka membawa kabar dari keraton. Mereka pun segera berkumpul duduk di tikar di pendopo dalam Gajah Birawan. "Kau Tumpak," kata Adipati Hadiwijoyo kepada prajurit Wirotamtomo yang baru datang. "Ya Kanjeng Adipati," kata Tumpak sambil tersenyum. Tumpak teringat ketika mereka sedang jaga berdua, sewaktu Hadiwijoyo masih menjadi prajurit Wirotamtomo. Gusti Putri sering sekali mondar-mandir lewat di depannya, akan menghadap Gusti Prameswari, dan kini bentar lagi mereka berdua akan menjadi pengantin. Karebet yang berwajah tampan bernasib sangat baik. Setelah menjadi seorang adipati, besok pagi dia akan menjadi menantu Kanjeng Sultan Trenggono, kata Tumpak dalam hati. "Kabar apa yang kau bawa dari keraton, Tumpak?" kata Rangga Pideksa. "Kanjeng Adipati Hadiwijoyo, Ki Kebu Kanigoro beserta Ki Rangga Pideksa, ada beberapa berita dari keraton yang
akan kami sampaikan kepada rombongan dari Pajang, kata Tumpak sambil menggeser duduknya menghadap ke Bukanigoro. Setelah tadi pagi adicara pinangan di Sasono Sewoko telah selesai, maka besok pagi dimulai acara nyantri oleh calon pengantin laki-laki. Acara nyantri adalah sebuah acara untuk memperkenalkan adat dan tata cara keraton untuk calon menantu sultan, kata Tumpak. Pada acara nyantri nanti Kanjeng Adipati akan dijemput oleh Tumenggung Joyo Santiko dari prajurit Patang Puluhan, kata Tumpak menjelaskan. Selama acara nyantri, calon pengantin laki-laki akan berada di Kesatrian selama 1 hari, sampai dimulainya acara panggih, kata Tumpak. Keberangkatan Kanjeng Adipati ke Kesatrian nanti akan mengendarai seekor kuda serta diiringi oleh 40 orang prajurit dari Kesatuan Patang Puluhan, kata Tumpak. Esok lusa di pagi hari calon pengantin laki-laki berangkat dari Kesatrian menuju Sasono Sewoko untuk menjalani jab kabul. Setelah itu pengantin laki-laki kembali pulang ke Kesatrian, kata Tumpak menjelaskan. Setelah menjadi istri Kanjeng Adipati Hadiwijoyo, nama Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempoko berubah namanya menjadi Kanjeng Ratu Mas Cempoko. Dan setelah acara ijab kabul pada siang harinya diadakan adicara panggih di Sasono Sewoko, kata Tumpak menjelaskan. Kemudian sehari setelah acara panggih, adicara yang terakhir adalah adicara kirap pengantin Kasultanan Demak. Kanjeng Adipati nanti akan naik kuda di sebelah kanan Kanjeng Ratu Mas Cempoko yang naik tandu Joli Jempono mengelilingi keraton, dikawal oleh pasukan Patang Puluhan, pasukan Wirotamtomo, dan pasukan Wirobrojo, kata Tumpak selanjutnya. Jadi acara nyantri besok pagi aku akan dijemput oleh prajurit Patang Puluhan, tanya Adipati Hadiwijoyo. Ya Kanjeng Adipati, jawab Tumpak. Apakah aku berangkat sendiri atau bersama semua orang yang ada di dalam rombongan Pajang, tanya Hadiwijoyo selanjutnya. Kanjeng Adipati berangkat diantar oleh Ki Kebo Kanigoro beserta yang lainnya. Kemudian Ki Kebo Kanigoro menyerahkan kepada pihak keraton di depan dalem Kasatrian. Nanti di sana Ki Kebo Kanigoro akan diterima oleh salah seorang kerabat keraton, kata Tumpak. Setelah acara panggih, Hadiwijoyo akan tinggal di mana? Apakah akan tinggal di Kesatrian? Tanya Kebo Kanigoro. Setelah selesai adicara pahargyan pengantin, Kanjeng Adipati tinggal di dalam kilen. Setelah itu, sepasar kemudian, Kanjeng Ratu Mas Cempoko akan diboyong ke Pajang, kata Tumpak selanjutnya. Dalam kilen, rumah yang berada di ujung paling barat di Keraton Kasultanan Demak, kata Kebo Kanigoro dalam hati. Kebo Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti semua penjelasan yang diberikan oleh Tumpak tentang acara pahargyan pengantin. Setelah Tumpak selesai menjelaskan, maka Ronggo Pidekso bersama 2 orang prajurit Wirotamtomo yang telah berjaga dari pagi pamit meninggalkan dalem Gajah Birawan karena telah digantikan oleh Tumpak dan seorang kawannya. Setelah Ronggo Pidekso meninggalkan dalem Gajah Birawan, maka Adipati Hadiwijoyo segera memanggil 2 orang prajurit Pajang yang ikut ke Demak, Prayogo dan Prayudo. Ketika keduanya sudah datang menghadap, maka kemudian Adipati Hadiwijoyo merintahkan keduanya untuk segera pergi ke Kadilangu. Kalian berdua pergilah menghadap Kanjeng Sunan Kalijogo di Kadilangu. Ceritakan mengenai rencana semua rangkaian adicara pahargyan pengantin mulai besok yang akan diadakan di keraton, kata Adipati Hadiwijoyo. Hadiwijoyo kemudian menerangkan urut-urutan adicara semuanya, mulai acara nyantri besok pagi sampai dengan boyongan sepasar setelah kirap pengantin. Baik Kanjeng Adipati, kata Prayogo. Kalau perlu penjelasan lagi, kalian bisa bertanya pada prajurit Wirotamtomo
yang sedang bertugas jaga di dalam Gajah Birawan ini, yang bernama Tumpak, kata Adipati Hadiwijoyo. Baik Kanjeng Adipati, kami segera mempersiapkan diri untuk berangkat menuju Kadilangu, kata Prayuda. Duanya kemudian menghampiri prajurit Wirotamtomo yang bernama Tumpak. Setelah berbincang sebentar, keduanya kemudian berjalan meninggalkan dalam Gajah Birawan menuju Kadilangu. Duanya berjalan ke selatan, lalu tak lama kemudian mereka berbelok ke arah timur. Lalu mereka pun menyeberangi Sungai Tuntang dengan menggunakan sebuah rakit. Sementara itu, di dalam Gajah Birawan, beberapa saat setelah matahari baru saja terbenam, Prayogo dan Prayuda terlihat baru saja memasuki gerbang pintu depan. Setelah berjalan dari Kadilangu menemui Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah membersihkan dirinya di Pakiwan, maka keduanya segera menghadap Adipati Hadiwijoyo yang sedang berdua dengan Kebu Kanigoro di pendopo. Bagaimana hasilnya setelah kalian aku utus ke Kadilangu? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Kanjeng Adipati, kami telah sampai di Kadilangu dan telah bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Prayogo. Ya, lalu apa yang dikatakan oleh Kanjeng Sunan? Tanya Kanjeng Adipati. Untuk acara nyantri, Kanjeng Adipati cukup diantar oleh Ki Kebu Kanigoro dan sesepuh lainnya beserta dengan seluruh rombongan dari Pajang, Banyu Biru, Pengging, Tingkir, Butuh, dan Ngerang, kata Prayogo. Kanjeng Sunan akan datang ke keraton besok pada acara ijab kabul di Sasana Sewaka, yang dilanjutkan dengan acara panggih. Setelah acara panggih selesai, nanti akan dilanjutkan dengan acara di Sasana Hondrowino. Di sana akan berkumpul semua kerabat keraton, termasuk Kanjeng Adipati Jipang Arya Penangsang, bersama puluhan orang yang diundang oleh Kanjeng Sultan, kata Prayogo menjelaskan. Pada saat acara pinangan tadi pagi, Kanjeng Sunan telah datang dengan beberapa orang santri Kadilangu. Tapi besok pada acara ijab kabul, Kanjeng Sunan Kalijogo akan datang ke keraton bersama dengan 2 orang santri Kadilangu, kata Prayuda. Ya, tidak apa-apa. Lalu Kanjeng Sunan berpesan apa lagi? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Hanya itu yang dikatakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Prayogo. Ya, cukup jelas. Silakan kalau kalian akan istirahat, kata sang Adipati. Terima kasih Kanjeng Adipati, kami akan ke rumah samping dulu, kata Prayuda. Setelah berkata demikian, maka Prayogo dan Prayuda segera mundur dan berjalan menuju rumah samping, berkumpul bersama dengan yang lain. Tak lama kemudian, setelah keduanya meninggalkan pendopo, masuklah Tumenggung Gajah Birowo ke dalam Gajah Birawan. Setelah sejak pagi bertugas mendampingi Kanjeng Sultan. Setelah membersihkan dirinya, maka Ki Tumenggung menemui Adipati Hadiwijoyo dan Kebu Kanigoro di ruang belakang. Bagaimana Ki Tumenggung? Ada kabar baru dari keraton? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Tidak ada perubahan, Kanjeng Adipati. Masih tetap seperti rencana semula, seperti yang telah disampaikan oleh Tumpak, kata Tumenggung Gajah Birowo. Kemudian mereka bertiga berbincang-bincang beberapa persoalan, dan beberapa saat kemudian Ki Tumenggung pun berkata, sudah malam, silahkan kalau Kanjeng Adipati dan Ki Kebu Kanigoro akan beristirahat. Terima kasih Ki Tumenggung, kata Kebu Kanigoro. Kemudian Ki Tumenggung Gajah Birowo pun meninggalkan mereka, masuk ke ruang dalam. Malam semakin larut di dalam Gajah Birawan ketika terdengar suara kentongan yang ditabuh dengan nada doro muluk. Hampir semua tamu dari Pajang sudah terlelap tidur. Jika di langit sebelah timur sudah semburat berwarna merah, burung pun mulai berkicau, ayam peliharaan di dalam Gajah Birawan pun telah berkokok menyambut pagi. Para tamu yang menginap juga sudah bangun, bersiap untuk mengikuti acara pahargyan pengantin pagi ini, mengantar calon pengantin laki-laki nyantri ke dalam kasatrian di Keraton Demak.
Belasan orang yang menginap di dalam Gajah Birawan bergantian membersihkan dirinya di Pakiwan. Langit pun semakin lama semakin terang. Tumenggung Gajah Birawa pun telah berangkat menuju keraton. Adipati Adiwijaya pun telah mempersiapkan dirinya, demikian juga dengan Kebu Kanigoro beserta para sesepuh yang berada di dalam Gajah Birawan. Mereka telah bersiap, tinggal menunggu kedatangan pasukan penjemput dari keraton. Sementara itu di depan Sasana Sewaka telah berkumpul puluhan prajurit. Satu persatu mereka datang bergabung dengan yang sudah datang terlebih dahulu. 3 orang prajurit dari Kesatuan Wirotamtomo, Wirobrojo dan Kesatuan Patang Puluhan masing-masing membawa 3 buah bendera kesatuan yang diikatkan pada sebuah tongkat panjang. Sedangkan seorang prajurit Wirotamtomo membawa sebuah bendera Gulo Klopo yang berukuran agak besar. Di sebelahnya telah siap seekor kuda berwarna putih tanpa penunggang. Tali kendalinya dipegang oleh seorang prajurit Patang Puluhan. Di dekatnya terlihat Lurah Modo dari Kesatuan Prajurit Wirotamtomo sibuk menghitung beberapa prajurit Wirotamtomo yang ditugaskan menjemput ke dalam Gajah Birawan. Sudah lengkap, prajurit Wirotamtomo sudah datang semua, 10 orang, kata Lurah Modo dalam hati. Demikian juga Lurah Sungkowo dari Kesatuan Prajurit Wirobrojo. Dia menghitung orang yang berpakaian prajurit Wirobrojo yang berada di depan Sasana Sewaka. Prajurit Wirobrojo semua sudah lengkap, sudah datang 10 orang, kata Lurah Sungkowo. Yang terlihat paling banyak adalah prajurit dari Kesatuan Patang Puluhan. Mereka menekan pakaian prajuritan yang berwarna hijau, telah berbaris tegak di depan Lurah Srono yang mengenakan kain cinde berwarna merah. 40 orang prajurit lengkap, kata Lurah Srono. Kemudian ia pun segera berjalan menuju tempat pemimpin acara penjemputan ini. Tumenggung Jaya Santiko yang sedang berdiri samping Pangeran Hadiri dan di sebelahnya berdiri Tumenggung Suronoto. Di kaki Tumenggung Jaya Santiko menerima laporan dari Lurah Srono, maka Tumenggung Jaya Santiko berkata kepada Pangeran Hadiri, para prajurit sudah siap diberangkatkan menjemput calon pengantin Pangeran. Baik itu Tumenggung, mereka bisa diberangkatkan sekarang, kata Pangeran Hadiri. Tumenggung Jaya Santiko kemudian bersiap, ia pun segera memberi perintah kepada Ki Lurah Srono. Dan sesaat kemudian terdengarlah bunyi bende yang ditabuh keras. Maka bersiaplah semua prajurit. Mereka berbaris di depan sendiri seorang prajurit Wirotamtomo membawa sebuah bendera Gulo Klopo, lalu di belakangnya seorang prajurit Wirotamtomo membawa sebuah bendera yang berwarna hitam bergambar sebuah cakra berwarna kuning emas. Itulah bendera Kesatuan Wirotamtomo yang bernama Cokro Baskoro. Di belakangnya berbaris 10 orang prajurit Wirotamtomo yang membawa sebuah pedang yang tergantung di pinggangnya. Di belakang prajurit Wirotamtomo terlihat seorang prajurit yang membawa bendera yang berwarna pareanom bergambar sebuah trisula berwarna hitam. Itulah bendera Kesatuan Wirobrojo yang bernama Trisula Sakti. Di belakang prajurit Wirotamtomo ada seekor kuda yang berwarna putih tanpa penunggang. Dan di sampingnya berdiri seorang prajurit Patang Puluhan sedang memegang tali kendali kuda. Di belakangnya ada seorang prajurit yang membawa sebuah bende. Setelah itu seorang prajurit Patang Puluhan memegang sebuah bendera berwarna hijau bergambar seekor harimau putih yang sedang mengaum. Itulah bendera Kesatuan Patang Puluhan yang bernama Sardulo Seto. Yang paling belakang adalah 40 prajurit dari Kesatuan Patang Puluhan yang berbaris rapi, siap menjemput calon pengantin laki-laki. Jika terdengar bende yang ditabuh untuk kedua kalinya, maka semua prajurit yang akan menjemput calon pengantin pria segera bersiap. Tumenggung Jaya Santiko segera bersiap di depan, dan ketika Pangeran Hadiri menganggukkan kepalanya,
Maka ditabuhlah bendi untuk ketiga kalinya. Suaranya terdengar oleh semua prajurit yang berada di depan Sasana Sewaka. Kemudian mulailah prajurit Wiro Tamtama yang membawa bendera Guluklopo telah bergerak maju, lalu diikuti oleh 3 kesatuan prajurit yang bertugas menjemput calon pengantin laki-laki. Dengan langkah teratur, para prajurit berbaris gagah menuju dalam Gajah Birawan, tempat calon pengantin yang sudah siap menunggu. Seekor kuda putih tanpa penunggang yang dituntun oleh seorang prajurit terlihat gagah berada di antara warna-warni pakaian seragam prajurit keraton. Di dalam Gajah Birawan, Kebu Kanigoro dan Adipati Hadiwijaya beserta para pengombyong sudah siap untuk menerima kedatangan pasukan penjemputnya. Mereka berdiri rapi di belakang 2 orang prajurit Wiro Tamtama yang tegak menanti pasukan penjemput calon pengantin. Tak lama kemudian, pasukan penjemput telah berhenti di depan gerbang dalam Gajah Birawan. Pemimpin pasukan Tumenggung Jaya Santiko berjalan mendekati tumpak seorang prajurit Wiro Tamtama yang tegak berdiri di halaman depan pendopo. Keduanya berbincang sebentar, lalu Tumenggung Jaya Santiko bersama kedua orang prajurit Wiro Tamtama diikuti oleh Kebu Kanigoro beserta Adipati Hadiwijaya dan di belakangnya diikuti oleh pengikutnya berjalan menuju ke tempat kuda putih yang sudah bersiap di tengah barisan. Tumenggung Jaya Santiko kemudian mempersilakan Adipati Hadiwijaya untuk naik ke atas punggung kuda. Dan sesaat kemudian terlihat Adipati Hadiwijaya yang memakai busana kesatrian dengan gagahnya telah duduk di atas punggung seekor kuda putih. Kebu Kanigoro beserta pengombyong yang lain menempatkan diri, berdiri rapi di belakang kuda putih. Ganjur pun mendesak maju, ia ingin berjalan di dekat kemenakannya yang akan menjadi pengantin. Tumenggung Jaya Santiko kemudian berjalan menuju ke depan sebelah kanan. Lalu ia pun memberi aba-aba untuk berangkat. Dan bergeraklah barisan itu ke depan, lalu memutar dan berbalik arah menuju ke keraton. Dan tak lama kemudian barisan pun telah memasuki pintu gerbang keraton dan langsung bergerak menuju ke bangsal kasatriyan. Di depan kasatriyan telah bersiap wakil dari keraton menantu Kanjeng Sultan Trenggono, suami Ratu Kalinyamat Pangeran Hadiri yang akan menerima kedatangan calon pengantin laki-laki untuk menjalani laku nyantri, belajar adat istiadat dan kromo ataupun subosito untuk menjadi keluarga keraton Demak. Ketika barisan penjemput berhenti, Adipati Hadiwijaya pun turun dari kudanya. Maka Tumenggung Jaya Santiko kembali berjalan ke tempat Pangeran Hadiri melaporkan kedatangan calon pengantin yang akan nyantri. Penerimaan calon pengantin hanya berlangsung singkat. Pangeran Hadiri maju ke tempat Adipati Hadiwijaya, berbicara singkat dengan Kebu Kanigoro, lalu Adipati Hadiwijaya bersama Pangeran Hadiri segera berjalan masuki bangsa kesatrian diikuti oleh Kebu Kanigoro beserta semua pangombyong. Ketika mereka berdua menghilang di balik pintu, maka Tumenggung Jaya Santiko pun segera membubarkan barisan penjemput. Hanya para prajurit dari kesatuan Wiro Tamtama yang tidak ikut membubarkan diri. Mereka berjaga di luar bangsa kesatrian, bersiap untuk mengawal acara selanjutnya. Di bangsal kesatrian, sebelum Adipati Hadiwijaya menjalani laku nyantri, terlebih dulu harus menjalani acara siraman. Air untuk disiramkan diambilkan dari 7 buah sumur yang berbeda di daerah sekitar kota Raja Demak. Penyiraman pertama dilakukan oleh Kebu Kanigoro, kemudian dilanjutkan oleh para sesepuh Ki Buyut Banyu Biru, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Rang, dan beberapa pangombyong yang lain. Tidak ketinggalan, Ganjur pun minta supaya bisa ikut menyiram calon pengantin dengan air dari 7 sumur yang berbeda. Aku adalah pamannya. Aku harus diperbolehkan ikut mengguyur kepala karebet dengan air dari 7 sumur, kata Ganjur kepada Ki Prayodo yang duduk di sebelahnya.
Setelah melakukan siraman, maka acara nyantri pun segera dimulai. Pangeran Hadiri pun kemudian perkenalkan semua adat istiadat keraton kepada calon pengantin laki-laki. Ketika Adipati Hadiwijoyo sedang menjalani laku nyantri di bangsa Kesatrian, maka di bangsa Keputren Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempaka sedang menjalani acara sungkeman yang dipandu oleh Kanjeng Ratu Kalinyamat. Acara sungkeman pun berjalan dengan lancar dan telah selesai dilaksanakan. Lalu dilanjutkan dengan acara siraman calon pengantin putri. Siraman pertama dilakukan oleh Kanjeng Prameswari, Kanjeng Ratu Kalinyamat, Kanjeng Ratu Prawoto, dan beberapa kerabat keraton yang lain. Matahari terus merayap naik, dan ketika matahari telah melewati puncak langit, maka acara selanjutnya yaitu acara tantingan pun segera dipersiapkan. 5 orang prajurit Wirotamtomo segera menuju ke Putren mengawal calon pengantin putri Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempaka beserta Ratu Kalinyamat dan beberapa orang yang lain menuju ruang Sasana Sewaka. Setelah itu dari kesatrian calon pengantin laki-laki Adipati Hadiwijoyo dikawal oleh 5 orang prajurit Wirotamtomo dan diikuti oleh para pengombyong berjalan menuju Sasana Sewaka. Sambil berjalan di belakang Adipati Hadiwijoyo, Ganjur pun bertanya kepada Prayogo yang berjalan di sebelahnya. "Ini acara apa lagi?" "Acaranya ternyata banyak sekali," kata Ganjur. "Tantingan," jawab Prayogo. "Ditanting? Prayogo, aku sudah tahu apa jawaban Karebet nanti." "Mengapa harus ditanting?" tanya Ganjur. "Aku juga tidak tahu, Ki. Coba Ki Ganjur tanya kepada Ki Tumenggung Jayasantiko," jawab Prayogo. "Aku tidak berani," kata Ganjur. Lalu ia pun menggeremang sendiri, tetapi ia tidak berani bertanya pada Tumenggung Jayasantiko. Berapa saat kemudian rombongan calon pengantin pria sudah sampai di depan Sasana Sewaka, dan di dalamnya telah menunggu Kanjeng Sultan dan Kanjeng Prameswari yang duduk di kursi, bersama Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempaka yang duduk bersimpuh di hadapan Kanjeng Sultan. Sedangkan di belakangnya duduk bersimpuh Kanjeng Ratu Kalinyamat dan Kanjeng Ratu Prawoto bersama para kerabat keraton yang lain. Di dekat Kanjeng Sultan duduk bersila pengawal setianya, Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Gagak Anabrang. Dan di belakangnya berdiri tegak songsong Kasultanan Demak yang berwarna kuning keemasan.